Ya gengs, balik lagi sama gua di Venom Galeri Bekasi dengan gua Bang Venom pasti. Ini hari weekend. Kita weekend kebetulan ada beberapa project ya. Cuman yang gua mau bahas adalah di samping gue ini ada mobil Toyota Zenix tipenya tipe V. Ini Zenix-nya kayaknya baru nih guys ya. Baru banget. Kita bongkar interiornya, lalu kita pasangkan perdam. Nah, H-3 kemarin customer udah discuss sama gue pengen yang mengurangi bising dari luar, kemudian ditambah supaya suara dalam mobil itu agak lebih bulat lagi. Nah, nanti sistem manfaatnya atau fungsinya perdam itu nanti akan dijelaskan oleh Mr. Big ya. Itu dijelaskan secara detail. Nah, hari ini gue pengen cuma menyampaikan aja beberapa sedikit aja. Ini ada Zenix. Yuk, jadi kita akan pasangkan full perdam. Nah, ini full perdam. Nah, full perdam ini terdiri dari apa aja sih? Kalian bisa lihat nih. Ini lantai nanti kita bongkar ya kan. Kemudian pintu, ditambah lagi bagian plafon. Nah, nanti plafonnya kita copot gengs ya, plafonnya. Nah, ini sistem pemasangan perdam ya dari bagian pintunya ya. Ini proses. Tadi bagian dasar sudah, tinggal di bagian luar. Full ya. Jadi ini 2 layer gengs. Ditambah lagi dengan plafon bawah dan bodi samping. Yuk, kita lihat lagi yuk. Nah, ini dia nih. Ini sistem mau pencopotan. Ini mau dicopot ya, Bro? Plafonnya ya? Nah, ini nanti kita akan copotkan plafon tapi dengan kehati-hatian dan tangannya dijaga bro ya, bersih ya berarti ya, supaya nggak bernoda ya. Nah, plafonnya soalnya putih gengs, jadi kita bener-bener pasang perdam ini di VGB ini harus ekstra hati-hati ya, karena dari plafonnya aja riskan ya kan, makanya kita harus hati-hati banget. Kemudian dari membuka pintu juga murmurnya kita harus hati-hati juga. Nah, jadi gini. Nah, jadi ini menggunakan bahan V-Mate Pro ya gengs ya. Kita punya untuk rekomendasi untuk perdam buat kalian ini, kita menggunakan bahan peredam V-Mate Pro dari Rusia punya. Ini daya rekatnya sangat tinggi, tidak berbau ya kan, dan tidak melebihi kapasitas berat mobil gitu loh. Kan ada juga tuh kalau kita pasangkan perdam itu berat banget, buka pintu aja kayak dikunci gengs, itu berat banget. Nah, ini kalau ini enggak, ini fleksibel tapi hasilnya mengurangi bising pastinya. Ini daya rekat sangat tinggi ya gengs ya. Ini dari Rusia punya, bahan aluminium foil ya, bukan bahan aspal ya, beda ya. Ketebalannya juga beda gengs ya. Tuh segini gengs. Ini 0, sekian lah kalau nggak salah ini. Tapi udah oke banget gitu. Daya rekatnya tinggi deh. Mau bertahun-tahun nggak pernah copot. Soalnya kita udah pernah ada juga kasus pasang perdam, coba kita copot, itu jatuh. Itu lumer gitu jadinya. Jadi kurang maksimal. Oke. Sekarang kita akan lihat nih, ini kabel list-listnya ini kita akan copot. Nah, ini nih, lihat nih. Ini proses pemasangan pencopotan plafon. Ini plafon kita akan copot ya kan, pelan-pelan. Kabel-kabelnya harus rapi, harus hati-hati gengs. Makanya nih bener-bener deh. Tuh sampai keringet basah. Aduh, keringet basah. Nah, ini dia nih. Nah, nanti nih selain dari pintu, plafon, bodi samping kita akan pakai deh gengs. Ini di bodi samping, ini riskan ya kalau kita getok, ini bunyi kayak kaleng gitu. Jadi kita mau padatin semuanya. Kayaknya full perdam. Jadi buat kalian nih yang suaranya noise, berisik gitu kan, pemutaran bannya berisik, ditambah lagi dengan suaranya kurang oke, kita pasangkan perdam full. Oke, untuk sementara begitu aja. Nanti setelah bagaimana sih proses pengerjaannya tim VGB mengerjakan perdam ini di Innova Zenix, kalian bisa lihat di insertnya ya gengs ya. Dan nanti kegunaannya atau multifungsinya dijelaskan oleh Mr. Big, jangan lupa. Nanti Mr. Big akan dijelaskan secara detailnya, oke? Saksikan. Oke guys, tadi udah dijelasin pemasangan oleh Bang Venom. Sekarang saya akan menjelaskan di mana aja sih titik-titik yang penting ya kan, titik yang penting buat peredam. Oke, saya akan jelaskan satu. Pertama dari segi ban di sini. Ini yang paling penting nih, supaya roda ban tuh di dalam tol nggak terlalu berisik.
kedua pintu 4 pintu, 1 2 3 4 depan, terus ketiga atap. Nah ini ntar fungsi-fungsinya kayak gimana kita akan jelaskan di akhir video ini, oke? Jadi titik yang penting itu adalah rear fender, atap sama pintu, oke? Saksikan terus. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Ya, gengs. Mobil Zenik kemana udah selesai ya, Bro? Ya, aman. Ya, Mister ya? Wis. Ya, jadi sekarang sih wis ya. Wis. Orang Jawa. Yang Jawa. Emang kita orang Jawa. Emang lu Kalimantan? Kan Jawa Barat. Iya, Jawa. Pulau Jawa maksudnya. Udah Sunda kan lo? Iya. Sunda dia. Gue Jawa Barat, dia Jawa Timur. Bisa Jawa, Jawa Timur. Depok. Ya. Di timur. Nah, jadi kita akan sebenarnya gini sih, kan sudah terpasang ya perdam dari beberapa mobil sampai saat ini, jadi sudah selesai. Nah, buat kalian nih yang belum tahu nih, sebenarnya tuh fungsi perdam apa sih secara detail? Nah, sekarang Mr. Big, selain buat audio ya. Nah, selain buat audio, Mr. Big mau jelaskan deh. Ya. Gas, Mister. Oke, geng, gua akan jelasin tentang peredam. Fungsinya apa aja sih buat di mobil ya kan? Ada yang fungsi buat audio, dan paling penting tuh fungsinya tuh buat meredam getaran ban sama panas apa? Matahari ya kan? Panas terik matahari ya? Terik matahari panas, nggak terlalu panas. Terus yang paling penting tuh peredam di mobil tuh ya getaran lah, intinya untuk getaran aja. Getaran roda mobil, getaran waktu di tol gitu kan. Nah di sini ada penjelasan dari saya tuh, kalau kalian pengen apa namanya meredam, kan pada yang tahu tuh meredam apa sih, fungsinya apa sih ya kan? Jadi meredam tetangga yang berisik gitu loh. Bisa tetangga yang berisik. Sorry, serius. Tetangga yang berisik gimana ceritanya itu? Ya diredam pakai ini biar nggak kedengeran gitu temboknya. Iya benar. Oke, kita bahas lagi ke mobil ya. Di semua mobil kan sudah ada peredam sebenarnya, tapi peredamnya semprot ya, itu anti karat antinya ya. Itu anti karat, bukan peredam untuk suara. Beda ya? Ya, itu anti karat. Jadi buat yang nggak tahu peredam itu fungsinya apa aja, salah satunya buat audio, ya kan. Kedua buat ngeredam suara berisik yang dari pintu, terus dari roda, dari roda belakang, terus dari apa namanya? bukan bawah lantai terus plafon ya. Jadi yang di pintu buat apa, misalkan di pintu buat suara yang ada getaran, misalkan ada plastik masuk ke itu kan, ke apa, dashboard ya kan, ada dashboard pintu tuh ada plastiknya kan, apa namanya, door trim plok, itu selalu berisik kan. Kalau kena pintu tuh. Terus yang aslinya kan plastik, ya kan. Nah kita ganti pakai ini semua full. Berarti plastiknya dicopot? Plastiknya copot, diganti pakai ini. Dan cara pemasangan jangan asal-asalan juga. Jadi ada triknya gitu. Kalau masang tuh jangan ke tempat yang asal-asalan nempel, kayak koyo gitu, nggak bisa ya. Itu untuk pintunya. Pintu untuk berisik ya kayak gigi dong. Tempel udah beres. Cuan Cuan bisa ya, kayak gitu. Betul. Kita pakai roll juga cara-caranya kan ya. Betul. Jadi harus ngebentuk besinya tuh, harus ngebentuk seperti ini door trimnya. Jadi pas kelihatannya enak gitu kan. Indah dilihat ya. Nah, terus untuk rear fender. Rear fender tuh adanya di belakang ban serep. Ya kan? Ada ban serep terus rear fender. Nah, itu penting banget. Itu salah satunya yang titik yang paling penting untuk berisik tuh di situ. Di situ ya. Salah satunya HRV kayak gitu kan berisik banget tuh belakangnya. Nah, itu untuk yang belakang. Terus untuk atap, apa sih fungsi buat atap? Buat badai. Bukan. Itu buat badai. Kalau atap tuh fungsinya buat ngereda hujan. Oh, supaya nggak berisik. Ya, tak. Iya bener tuh. Iya kan? Kita kayak digubuk tuh. Nah, trang itu kan
jauhnya berapa meter air ke mobil ya kan? Mobil itu. Nah itu untuk di plafon ya, di plafon. Terus nggak semua plafon bisa karena ada yang sunroofnya, ada moonroofnya, terus ada kaca juga di atas, itu nggak bisa semua. Itu nggak bisa Jadi meredam tertentu. ya. Ya. Kayak Jenik, kita kan bahas Jenik nih. Jenik yang tipe Q itu atapnya nggak semua full, Iya. karena emang ada kaca. Ada kaca sun. Jadi yang tipe Q itu nggak bisa full ke atas, tapi yang tipe V sama G itu bisa. Bisa full ya. Full atap ya. Ya, jadi berapa sih yang harus dihabiskan untuk satu mobil? Coba tanya Bang Penom, berapa kira-kira? Untuk mobil apa nih? Tergantung mobil kali. Nah, tergantung mobilnya. Istilahnya garis besarnya aja dah. Gimana Bang Penom? Untuk harga apa nih? Harga ntar aja dulu. Berarti Kalau harga keseluruhan kita ya? pasti murah. Udah, kita bahas dulu tentang fungsinya dan apa namanya habisnya berapa untuk satu mobil. Biar semua tahu. Secara garis Langsung. besar. Iya. Secara besar Garis itu, besarnya aja. Itu minim udah maksimal sih ya. Itu 38 lembar. 38 untuk 3 baris mungkin. 3 baris. Nah, yang 2 baris Yang 2 baris paling sekitar tuh 30 lah. 30-an. Oh, itu udah full. Full tuh. Udah full. Berarti 30 sama 3. 38 untuk 38. 3 baris. Oh, yang 3 baris. kecil maksudnya yang Mister bilang kan berarti yang 2 baris kayak Iya, beliau. 2 baris beliau kan kecil. Berarti Ya. 30 lah. Itu harga maksimal Mister. Oh, itu udah maksimal itu. Pasti. Oh, berarti 28 berapa? 38 38 sama sampai 30 lembar itu udah full sampai lantai, atap dan pintu ya. Iya. Nah, itu udah tahu kan penjelasannya. Untuk mobil tuh habisnya segitu. Nah, berarti di harga berapa? Di harganya nih. Iya, kita tunjukin aja di harga berapa nih VMAT untuk 30 lembar itu. Ya sebenarnya gini apa untuk Pimet ini kan Normalnya aja dulu. Harga Kita normal belum nih. ada promosi ini, tapi normalnya aja harga dulu. normal itu di harga sampai 9 sampai 10 juta lah. 10 juta sampai Ya 10,5 lah. 10,5. Mentoknya. untuk yang 30 lembar. 30-nya 30 ya 38. 38 itu 10. 10. Kalau 30 berarti mengurangi lagi. Mengurangi sedikit. Sedikit. Kan cuma hanya bedanya 8 jutaan lah ya. 8 jutaan lah. Nah, kalian udah dengar kan? Jadi untuk mobil kalian yang 2 baris tuh habisnya 30. Jadi totalnya tuh 9 jutaan ya. 9 jutaan. 9 juta kurang dikit lah ya. Kurang dikit lah. Nah, untuk yang full kayak Jenik, Innova Reborn, Yang gede-gede. yang gede-gede 38 itu habisnya dari 10 10-an lebih. 10 juta. Nah, Gitu. oke. Nah, ini untuk orang yang misalkan stepnya dulu deh, atau kita kasih tip and trik. Trik and trik. Tips and trick. Lu gimana sih? Tips and trick. Nah, yang low budget. Yang low budget. Oke. Ya, yang low budget. Nah, menurut Bang Penom, apa dulu sih yang harus disikat dulu? Kalau dia masih low budget, nggak bisa full gitu. Ya, itu Gawat. paling penting itu bagian ini, Apa tuh? bagian itu. Kepala. Udah ada kepala. Nggak, maksudnya apa? Jadi, Jelaskan iya. ke penonton kita, jelaskan. Jadi gitu. yang paling penting ya kalau Ya. misalkan low budget, bukan nggak ada budget. Ya, Budgetnya low, maksudnya low bukan nggak ada budget, low. Budgetnya, Tapi pengen pasang peredam gitu. peredam nih. Sebenarnya paling riskan itu di pintu. Pintu. Berarti buat kalian yang low budget, first time dulu itu adalah pintu. Ya, step pertama tuh. Step untuk pertama tuh pintu dulu. aja dulu. Pintu full itu udah cukup mengurangi ya, Mister ya. Mengurangi. Balik lagi ke teknikal nih. Ya, betul Cukup sekali mengurangi itu. suara kan. Ya. Tuh. Jadi mengurangi untuk suara-suara Pintu. pintu itu memang berisik banget. Berisik banget. Ya. Angin Boleh banyak. kalau kita nyalain musik atau Betul. angin apa, itu kerasa banget. Terus kalau dia pakai audio, bulat pasti karena speaker Pasti. kan pengaruh kan. Mister? Itu pasti. Bener nggak sih? Betul. Karena awalnya dia plastik. Plastik, itu biasa pengaruh tipis. tuh. Oke, Kita aja berarti pintu deh. yang low budget buat kalian pengen peredamnya di mana dulu sih yang harus dipasang, ya Bang Penom udah jelasin itu di pintu dulu. aja dulu. Jadi kalian perlu di pintu dulu, baru ke rear fender, baru ke plafon, baru lantai. Bisa nyusul itu. Mesti nyusul itu betul. Tuh, step by Betul. step. Jadi kita nggak tipsnya mau seperti itu ya dari Bang Penom. Kalau kalian low budget, pintu aja dulu, 4 pintu, terus ntar ke rear fender, terus ke plafon. telepon, lantai, bebas dah ya kan. Betul, betul. Step by step aja. Banyak kan orang Paling habis berapa tuh, Bang Penom? Kalau 4 pintu itu? pintu mah murah. Murah ya? Murah nggak gede-gede banget. Satu pintu itu total berapa kira-kira? Kita ambil full aja sih sebenarnya 5. Satu pintu. Oh, maksudnya berapa Satu lembar? pintu 5 kebanyakan cuy. Enggak, Berat. Gua harga aja gua kira. Bukan harga, Oh, maksud bukan. gua
habis berapa lembar? Pasti mereka nanya Paling gitu kan. maksimal nih, bicara maksimal ya Satu 3 pintu. sampai 4 lah. 3 sampai 4 untuk satu pintu. Satu pintu. Berarti dikali 4. Kali 4 aja. Ya, berarti segitu ya. Harganya berarti pasti murah banget. Masih murah. Nah, kita udah kasih semuanya dari harga, terus dari apa lagi? Fungsinya dan kualitas. titik-titik yang titik-titik yang harus Yang riskan ya. yang riskan itu kita di situ adanya, ya kan? Terus kita bahan juga terbuat dari aluminium dan batu rebar, ya kan? Iya, betul ya. Ya, jadi ini karet, Aspal. karet ya. Ini karet, Bukan bisa aspal. copot. Tuh, Mahal tuh jangan gitu-gituin. ya. buat yang tahu, yang belum tahu, kan ada yang nanya tuh, lihat dong bahannya kayak gimana ya? Kita buka aja tuh. Ini bukan aspal. Ya kan? Enggak. Oke. Begitu aja video hari ini tentang peredam, ya kan? Tapi ada juga nih Bang. Apa tuh? Ada yang satu lagi. Customer masih nanya itu bagus gak sih? Kira-kira begini tuh, coba Bang. Kok mahal sih? Nah itu tuh. Nah, kok mahal sih? Bukan masalah mahalnya. Betul. Kalau peredam itu banyak. Betul. Peredam banyak yang murah, yang ini. Tapi pemasangannya di sini selalu ikutin prosedur yang ada di dunia ya. Pemasangannya kayak gimana? Nggak asal tempel, ya. Biar tahu aja. Bukan masalah mahalnya, tapi cara pemasangannya kita selalu prosedurnya ikutin yang dunia gitu kan. Bukan masalah harga dari sininya, tapi kualitasnya. Kalau Anda beli harga ini murah, misalkan harga ini cuma 100.000. Terus yang nempelnya bukan tukang audio asli, itu nggak mungkin bagus hasilnya. Pasti berantakan. Pasti berantakan dan tetap akan bocor. Pasti. Percuma beli 100.000, habis berapa tetap bocor, percuma. Betul kan? Nah, jadi di sini kita kualitas nomor 1. Kualitas bisa dibuktikan lah. Kalau datang ke sini kita buktikan cara pemasangannya bagaimana. Iya. Ada rollnya, terus ada apa tahap-tahapannya seperti itu, Gu. Harga mah relatif sebenarnya. Ya, kalau harga relatif lah banyak yang murah juga. Kalau misalkan kita beli handphone yang murah memang mahal, kalau yang murah cepet rusak. Iya. Gitu aja. Betul. Selesai. Tapi kita untuk memanjakan customer juga, kita nggak terlalu asal-asalan pasang. Enggak. Kalian bisa nonton deh di YouTube kita. Ya, nonton YouTube kita, testimoni kita, para pemasangan sebagai apa, kerapihannya diperhatikan, dan cara nempelnya. Dan bahannya ini nggak diragukan lagi, bro. Ini bahannya, aduh, udah bertahun-tahun daya rekatnya tinggi banget. Ya, ini daya rekatnya kuat banget, daya rekatnya. Beda sama bahan-bahan yang murahan ya. Beda. Itu pasti 2 hari 3 hari dia copot. Apalagi kena panas. Kena panas, itu. Udah dah. Wassalam. Jadi intinya tidak berat juga di mobil. Karena kalau berat juga mengurangi tenaga mobil kalian. Betul. Itu bahaya juga. Setuju. Ada yang tebal ya kan, oke lah peredamnya bagus, tapi di kekuatan mobil kan tenaga mobil kan beda-beda ya kan. Kalau ditambahin 2 kilo 4 kilo itu udah beda bensinnya, lumayan. Nyerot bensinnya lumayan. Belum penumpang. Bawa barang. Makanya Penom memilih yang 2 mili ya. Yang sedang-sedang saja. Sedang 2 mili tapi kekuatannya luar biasa. Luar biasa pokoknya. Gue jangan diragukan lagi deh, bro. Ya. Gue jangan diragukan lagi dah. Oke. Ini ngomong-ngomong nih. Taplak apaan nih? Sakti ini kayaknya. Ini sakti ini. Meja ini kain sakti ya. Gak apa-apa. Yang penting kan ada peredamnya. Oke, gitu aja ya video dari kita. Untuk tips and triknya udah kita kasih tahu. Siap. Untuk harganya semua udah kasih tahu. Betul. Ya kan buat kalian. Jadi tunggu apa lagi? Pasang kemana? Datang aja langsung ke Penom dari Bekasi, Jalan Cikuni Raya nomor 45, atau kalian bisa hubungi gua Bang Penom di nomor ini nih. Ya, biasa ya. Langsung masalah jadi, nggak jadi beli, nggak apa-apa. Ya. Kita Datang aja konsultasi sih, boleh ya. Betul. Kan bisa ngeliat fisiknya langsung. Gratis. Mau Ya. peredam kayak mau audio, mau unit, semuanya lihat fisiknya dulu aja. Betul. Jadi gue bisa caranya langsung detail. Ya. Lebih detail lagi penjelasannya. Benar gak sih, Pak? Oke. Oke, gitu aja, Mister ya. Ya. Oke. buat- Sekian dari kita. Ah. Kalau mau pasang datang aja ke Jalan Cikuni Raya nomor 45 samping Hardi Klasik. Impossible but audible. Terdengar tapi tak terlihat. See you, bye-bye.